Di sisi saya dan beberapa tersangka yang lain gitu kan, nggak pusing sebenarnya mau P21, P28, P30 gitu kan, itu masalah menyangkut prosedur hukum kan, gitu. Karena kita sudah siap juga untuk melakukan upaya-upaya perlawanan gitu. Dari awal juga kita sudah tahu bahwa ini cacat. Gitu. Yang ribut-ribut sekarang P21 kejaksaan itu balik lagi itu klaster 2 sebenarnya, gitu. Bahkan kita belum mendengar klaster 1 sudah dikejaksaan kan, gitu. Jadi beda lagi sebenarnya. Beda lagi. Orang besar, orang kuat, gitu kan, itu pola membuat hantu-hantu. Yang kuat, yang besar mungkin hantu, gitu kan. Jadi menghantui mereka karena mereka punya target-target sesuai dengan desain. Desain itu yang dibuat deal, desain itu yang dibuat perekayasaan gitu, ternyata nggak sesuai. Ada nggak Kang nanti mau mencoba menanyakan kejelasan terkait dengan P21 atau biarlah itu berlanjut atau malah justru ini sudah sampai surat ke rumah atau gimana Bang Rizal? Silakan. Begini Bang Arif ya, sampai sekarang ya belum ada lah surat ke rumah gitu ya. Jadi P21 itu seharusnya diinformasikan kepada yang bersangkutan dulu kan, gitu, baru dipublikasikan gitu kan, di dalam rangka memberi pengetahuan publik. Tapi sekarang terbalik gitu, kelihatannya malah publik yang diberitahu gitu kan secara luas, termasuk tadi oleh Pak Iman itu kan, Kombes Iman, yang sebenarnya hal itu sebetulnya di luar kompetensi dari penegak hukum, khususnya kapasitas sebagai direktur di sini gitu kan, Polda. Jadi ini bukan proses hukum yang benar, ini menjadi proses politik gitu. Jadi semacam opini politik yang dibangun oleh penegak hukum. Jadi kalau ini perlu dikoreksi benar ini gitu kan, tentang bagaimana keharusannya. P21 itu kompetensinya ada di kejaksaan gitu kan, karena surat pelimpahan gitu kan yang dikembalikan gitu kan ke pihak Polda, balik lagi kemudian dianggap cukup, lalu mungkin ditetapkan P21. Ini berasumsi gitu kan, seolah-olah dia sudah sangat tahu gitu, baik itu Poldanya sendiri maupun pihak pendukungnya Jokowi kan, gitu. Soalnya udah pada tahu lah gitu P21. Nah begitu P21 yang dimaksud itu belum ada juga, mulai ngamuk-ngamuk tuh gitu. Yang dikiranya semua bisa diatur, dia bisa mengatur kejaksaan, dia bisa mengatur polisi gitu kan, semuanya bisa kita atur. Nggak tahu kan fakta di lapangan kan berbeda gitu. Saya kira semua mempertimbangkan juga dari aspek hukum gitu. Jadi kalau di sisi saya dan beberapa tersangka yang lain gitu kan, nggak pusing sebenarnya mau P21, P28, P30 gitu kan, itu masalah menyangkut prosedur hukum kan, gitu. Karena kita sudah siap juga untuk melakukan upaya-upaya perlawanan gitu. Dari awal juga kita sudah tahu bahwa ini cacat gitu. Nanti cacatnya apa ya kita akan kembangkan. Oke, jadi sejauh ini Bang Rizal Fadilah ya, para termul-termul sekalian ya, belum ada surat yang sampai ke rumah, dan surat itu harus dari Kejaksaan Negeri DKI Jakarta ya, bukan dari Polda Metro Jaya, begitu ya Bang? Bisa diteruskan. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti benar tidak dikembalikan lagi, jangan-jangan nanti dikembalikan lagi, kan kita belum tahu juga. Tapi kemarin ada yang menarik begini Bang, setelah P21 itu nggak keluar, termul marah-marah, akhirnya ada narasi baru Bang sekarang. Ada orang besar katanya, yang dekat, dulunya dekat sekali dengan Pak Jokowi, yang berada di balik ini sehingga kasus ini tidak jalan sampai sekarang Bang Rizal Fadilah. Nah narasi itu sekarang muncul. Nah, menurut Bang Rizal ada apa sebenarnya di balik narasi-narasi yang kayak begini, Bang Rizal? Ya, saya kira narasi itu untuk membangun tadi ya opini politik sebenarnya gitu. Ketika mentok-mentok agenda yang dicanangkan, ya pasti dia akan melakukan manuver-manuver gitu ya. Manuver-manuvernya beragam lah. Ya, seperti yang dulu juga pernah Pak Jokowi sendiri bilang kan, ada orang di belakang mereka gitu, karena
nggak ada orang kuatnya, nggak mungkin sampai sekarang bertahan. Jadi diukur dengan dirinya, dirinya yang banyak duit, dirinya yang banyak bisa mengatur jaringan, dirinya yang bisa membuat buzzer-buzzer, termul-termul yang bervariasi gitu kan. Diukur gitu, disamakan dengan kita-kita. Padahal kita mah lurus. Kita mah tujuannya satu, tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan kan gitu. Gitu. Apapun risikonya, gitu kan kita akan berjuang berjalan terus kan begitu dari sisi kita. Jangan dipandang dari sisi mereka gitu. Nah, termasuk tadi orang besar, orang kuat gitu kan itu pola membuat hantu-hantu yang kuat, yang besar mungkin hantu, gitu kan. Jadi menghantui mereka karena mereka punya target-target sesuai dengan desain. Desain itu yang dibuat deal, desain itu yang dibuat perekayasaan, gitu ternyata nggak sesuai gitu. Maka ya tadi ya ngamuk-ngamuk akhirnya gitu kan, bikin-bikinan, buat-buatan, manipulasi dan seterusnya. Dari sisi kita mah nggak pusing tadi ya, Arif ya, jalan terus kita mau apapun gitu kan. Yang penting bahwa kita mewakili publik, kita mewakili rakyat, kita mewakili kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri pribadi, kelompok itu apa kepentingan orang besar, nggak ada itu gitu kan, nggak ada punya kepentingan begitu. Yang jelas bahwa kita kepentingannya kepentingan publik dalam konteks tadi kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ya itu yang disampaikan Bang Rizal tadi semakin menegaskan bahwa tidak ada orang besar. Yang ada orang besarnya adalah Jokowi sebenarnya. Karena itu juga membesar-besarkan diri, gitu. padahal dia kecil sebenarnya. Kalau kata Bang Egi dulu yang besar hanya Allah, yang lain kecil kata. Benar itu sebenarnya, dalilnya betul. Benar dalilnya. Cuman nggak tahu sekarang udah jarang ngomong gitu lagi deh. Bang Rizal, saya menarik ya Bang Rizal ya. Perdebatan soal ijazah palsu atau asli ini kan semakin memanjang, dan saya pikir Bang Rizal dari Januari sampai sekarang Juni, setengah tahun Bang Rizal bolak-balik Polda Bandung kan seharusnya jika orang itu tadi seperti Bang Rizal mementingkan kepentingan publik kan sebenarnya bisa saja tinggal ditunjukkan. Dan justru narasi-narasi yang sekarang disampaikan oleh termul-termul dan banyak termul itu kan menunjukkan bahwa ada orang di balik termul sebenarnya, bukan ada orang besar di balik kita. Harusnya kita balik ya. Karena mereka jumlahnya besar, banyak. Kemudian konferensi pers juga di tempat-tempat yang oke. Nah, kalau kita kan di kantin Polda jelas nih. Paling ya es nih, kita mentok nih. Mentok es sudah. Nah, kira-kira Bang Rizal, ini sebenarnya kenapa sih Bang Rizal kok kasus ini sampai berlarut-larut setengah tahun loh Bang Rizal ya? Setengah tahun nggak selesai-selesai, ini kenapa kira-kira Bang Rizal? Ya karena memang ijazahnya nggak ada, karena ijazahnya palsu. Kalau kita punya keyakinan kalau ada dan asli ya dari dulu sudah gampang ditunjukkan gitu kan, nggak usah pakai bantuan-bantuan mungkin dari pengacara, bantuan-bantuan dari kepolisian, bantuan-bantuan dari termul, ya kan nggak ada kan, gampang sebetulnya. Ini karena nggak ada harus diada-adakan gitu, sehingga dugaan masyarakat, dugaan publik, ijazahnya palsu kok gitu. Inilah juga yang kita lakukan sekarang. Di mana dipalsukannya begitu, sekarang sudah tahap itu. Jadi tahap kami gitu kan, sebutnya dengan tim pemburu ijazah palsu kan gitu. Itu sudah sampai berpikir di mana dibikinnya gitu. Jadi bukan lagi berpikir palsu asli. Kita sudah berpikir udah lewat itu. Mau teriak apapun Rismon misalnya ya kan, mau teriak apapun misalnya yang lain-lain itu kan tentang palsu astar, palsu asli, buat kita mah nggak pusing. Udah jelas sekarang cari siapa yang bikin palsunya. Itulah pasar pramuka. Makanya kemarin kita laporan ke Bareskrim kan gitu, adukan ke Bareskrim tanggal 13 maupun kemarin kan, bukti-bukti tambahan untuk menguatkan bahwa itu ada rangkaian, ada desain proses pembuatan menuju ke pasar pramuka, yang dimana mediumnya
Pak Iman Raharjo. Oke. Bang, kemarin di Bareskrim menyerahkan apa saja, Bang? Kalau tadi disebutkan bukti baru yang kemarin diserahkan kepada Bareskrim apa saja dan sejauh mana sekarang prosesnya? Ya, yang tambahan ya, awalnya kita mengajukan 6 gitu kan. Apa saja itu? 6 itu video semua, tiga video ya, videonya Beator Suryadi ya kan. Yang pertama itu orang yang melempar hubungan antara ijazah palsu dengan pasar pramuka kan. Yang kedua siapa itu Rustam Effendi. Ya. Yang ketiga Sri Rajasa. Itu video-videonya semua ngait-ngait gitu berkaitan dengan pasar pramuka gitu kan. Jadi itu terus ditambah dengan 3 dokumen lain. Dokumen yang ke satu adalah ungkapan ataupun berita tentang Mendikti, Pak. Siapa Bang Bro? Mendikti itu kan. Iya, orang Jawa Barat lah dia. Ya pokoknya Nasir. Muhammad Nasir, Mendikti. Dia mengatakan bahwa dia sudah masuk ke pasar pramuka. Kemudian dia ditawarkan gitu kan oleh orang di pasar pramuka, mau bikin nggak gitu yang palsu. Jadi dari situlah dia mendorong gitu kan untuk segera melakukan pemeriksaan pasar pramuka yang berujung nanti pada penangkapan. Itu 8 yang dinyatakan tersangka, 23 ditangkap. Itu karena awalnya Muhammad Nasir yang timnya itu datang ke pasar pramuka dan ditawar-tawarkan bikin ijazah palsu gitu. Itu yang satu. Yang kedua adalah dokumen soal kebakaran pasar pramuka. Ya kan, pasar pramuka itu terbakar gitu. Jadi 2023 ya Bang kalau salah. Kebakarnya 2024. 2024. Setelah kita ribut-ribut itu. Bahkan setelah kita siap-siap masuk ke Bareskrim untuk Dumas TPUA waktu itu. Gitu kan. Kebakaran. Dia orang bilang kebakaran dibakar kan gitu. Itu juga dokumennya kita sampaikan gitu kan. Nah, yang ketiganya yaitu yang 8 orang yang diproses, digerebek gitu kan. Jadi itu ada berita-beritanya gitu. Walaupun sampai beritanya baru penggerebekan. Jadi 6 itu dokumen. Nah kemarin kita tambah 3 dokumen. 5 dokumen. 5. Yang pertama adalah soal videonya siapa tuh Eko Galgendu ya kan, penasihat spiritual. Penasihat spiritual. Saya kira itu juga telah menyampaikan gitu kan tentang Anggit dan Eko Sulistyo itu yang dikaitkan dengan itu. Tim Solo. Video kedua Widodo yang awalnya diduga sebagai orang yang penentu dalam hubungan pasar pramuka dengan Pak Iman. Tapi Widodo mengklarifikasi, bukan saya. Gitu. Tapi 4 orang. Ada David, ada Anggit, ada Muhammad Isnaini, Eko Sulistyo. Jadi pengakuan dari timnya Jokowi sendiri. Kalau tadi penasihat spiritual Jokowi, ini kan jadi orang-orang dalam semuanya. Jadi yang kita angkat ke Bareskrim itu informasi orang dalam gitu kan. Nah, kemudian buku ya, kita laporkan bukunya Bonatua Silalahi bahwa ijazah Joko Widodo tidak ada, dan buku saya juga publik yakin ijazah Jokowi palsu karena di dalamnya ada berkaitan dengan periksa pasar pramuka gitu. Fokus ke Universitas Pasar Pramuka. jadi dengan begitu sudah banyak yang kita beri input nih pihak Bareskrim, tapi sampai sekarang belum terdengar langkahnya. Seharusnya itu dipanggil ya orang-orang yang sebenarnya kita sebut tuntutan kita juga ada. Nama-nama orang ini yang kita sebut, kita berani menyebut nama itu, periksa dong. Itu kadang-kadang pihak kepolisian kan seharusnya mudah itu, jangankan nama yang begitu jelas, begitu tegas, yang samar-samar pun dikejar. Itu apalagi ini jelas gitu kan, masa nggak diperiksa, masa nggak dipanggil gitu, yang menuju kepada kita sebut dari 4 orang tadi itu menuju nanti ujungnya kepada Eko Sulistyo sendiri ya intinya.
yang kedua adalah Pratikno gitu kan, dan yang ketiga Joko Widodo gitu, di samping Pak Iman Raharjo gitu. Saya kira ini orang-orang penentu semua. Ya itulah, jadi kita mah sudah melangkah ke pasar pramuka gitu loh, ke pembuat. Jadi tidak diskursus lagi soal asli palsu, udah yang bikin palsunya kita kejar. Gitu Berarti Bang Abu. Bang Rizal itu sudah hakul yakin palsu dong kalau kayak begitu Bang. Insya Allah dari informasi-informasi tadi, gitu kan, dari rangkaian-rangkaian tadi, dan dari gejala-gejalanya, misalnya nih 8 orang tertangkap, tapi yang 8 ini proses hukumnya nggak jelas, nggak ada berita-berita. Maksudnya yang di pasar pramuka Yang pasar ya? pramuka, kita konteksnya pramuka ini, nggak sampai sekarang nama lengkap nggak ada, kita cari di media internet segala macam, apalagi proses di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ini kan sudah inkrah, nggak ada dan susah, berarti ada sesuatu, ada misteri di situ yang bisa terkait dengan pembuat dari ijazah Joko Widodo. Oke, menarik Bang Rizal. Jadi tim pemburu ijazah palsu ini sudah melampaui dari apa yang ada di Polda sebenarnya. Kalau di Polda baru sampai tahap kejaksaan. Nah ini sudah sampai tahap TKP dan pembuat nih. Ngeri juga ya. Jadi Bang Rizal, kita kembali lagi ya coba ya. Kan prosesnya sekarang berarti ada dua nih. Yang satu proses Bang Rizal dan kawan-kawan sendiri. Yang sekarang ini tinggal Bang Rizal, Bu Kurnia, Rustam, kemudian Pak Roy, Dr. Tifa. Ada 5 nih. Karena yang 3 sudah dapat surat dari Pak Jokowi bahwa dimaafkan ya, atau restoratif justice. 5 orang ini sedang berproses dan prosesnya sampai tahap kejaksaan. Kemudian Bang Rizal sendiri juga sedang berproses, memproses pasar pramuka. Dari 2 proses ini Bang Rizal, nah secara hukum itu mana yang harusnya lebih dulu dan seperti apa sebenarnya prosesnya ke depan gitu Bang Rizal? Apakah ini masih akan lama lagi atau sebentar lagi akan terungkap? Ya, soal lama atau sebentar ini tergantung pada pergerakannya, gitu ya, pada masing-masingnya, terutama penegak hukum sebenarnya, karena ini masalah menyangkut tentang dugaan-dugaan penyalahgunaan hukum gitu kan, artinya penyimpangan-penyimpangan dokumen dan sebagainya lah, masalah hukum. Jadi bukan tugas kita sebenarnya rakyat, masa rakyat harus melakukan pembuktian, yang cari bukti itu penegak hukum. Kita hanya memberikan input-input kan gitu. Itu yang menyebabkan bisa cepat atau lambat. Bisa diperlambat, bisa dipercepat. Nah, itu faktor gitu kan. Sayang di Indonesia kelihatan walaupun negara ini berdasar hukum, itu kan negara hukum, tapi kelihatan hukum belum menjadi panglima. Masih panglimanya masih politik. Panglimanya masih politik dan uang. Jadi itu masih menentukan proses maupun putusan-putusan hukum gitu ya. Ini masyarakat udah tahu lah itu. Gitu, saya udah tahu gitu. Jadi itu yang terus kemudian mengenai status yang tadi 5 gitu kan. Itu dibagi 2 kan, klaster 1, ada klaster 2. Saya masuk klaster 1 kan, dengan Pak Rustam dan Bu Kurnia. Dan klaster 2 tinggal gitu ya, tinggal Pak Roy dan Bu Tifa. Nah yang ribut-ribut sekarang P21 kejaksaan itu, balik lagi, itu klaster 2 sebenarnya. Itu. Bahkan kita belum mendengar klaster 1 sudah dikejaksaan kan. Gitu. Jadi beda lagi sebenarnya. Beda lagi. Jadi beda lagi, walaupun di media itu seperti semua P21 semua tersangka. Kemarin yang ditanyakan ya kan? Pak Roy ya soal Pak ya Roy. Itu Roy CS. CS ini bisa dianggap semua kan. Padahal yang klaster 1 belum pernah diajukan ke kejaksaan, belum pernah dikembalikan gitu. Belum. Berarti yang ramai-ramai itu klaster 2 doang yang klaster 2 gitu. Tapi kita semua berjuang bersama konteksnya dalam hal ini kan, bukan berarti karena klaster 1 belum diajukan tenang aja biar aja klaster, nggak bisa.
kita berjuang bersama karena kita ingin membuktikan tentang status ijazah Joko Widodo palsu dan tidak, dan dibuat di mana palsunya itu. Oh gitu ya. Ini Iya. menarik Bang. Karena Abang tadi saya pikir juga begitu Bang. Semuanya Bang tadi yang bahkan yang di kan waktu itu dan dari kejaksaan dikembalikan, akhirnya dipanggil lagi tuh saksi-saksi itu yang Iya. dibutuhkan. Itu yang klaster 2. Itu yang klaster 2 Klaster 2. ternyata. Iya, belum ada berita gitu, belum ada berita dari pihak Polda bahwa klaster 1 sudah diserahkan ke kejaksaan. Oh. Belum ada. Oh, itu seharusnya ada surat ke Bang Ya, Rizal atau gimana? Istilahnya sekurang-kurangnya dia mengumumkan dulu kan, gitu. Seperti yang dulu lah, yang klaster Pak Roy dan Tifa gitu. Itu yang disampaikan ke publik, dan itulah yang telah disampaikan ke kejaksaan, dan itu yang oleh kejaksaan dikembalikan. Jadi nggak ada, belum klaster 2, klaster 1. Masih klaster 1. Kalau begitu Bang Rizal, ini mungkin terakhir ya. Apa harapannya Bang Rizal ya? Saya sebenarnya juga apa ya? Ini kan secara tidak langsung ini tetap menyusahkan rakyat ini gara-gara kasus ini. Ya. Karena Bang Rizal, Pak Roy, Dokter Tifa, Bu Kurnia, Bang Rustam nggak bisa umroh kemarin, nggak bisa haji, kemudian tiap minggu harus ke sini. Nah ini kan perlu ongkos juga nih, nggak gratis ini dari Bandung nih jauh-jauh. Minimal harus apa travel kalau dari Bandung pulang pergi. Nah ini harapannya apa Bang Rizal? Ini kalau kita lihat, ini kan ada yang bisa kita harapkan kan kekuasaan ya. Kekuasaan berlaku adil lah terhadap peristiwa ini. Dan kita lihat belum ada apa ya tanda-tanda itu. Nah kalau Bang Rizal sendiri harapannya seperti apa, dan buat masyarakat yang melihat ini gitu Bang Rizal, apa pesannya? Silakan. Ada 2 hal ya, Bang Abu ya, Bang Arif. 2 hal. Yang pertama adalah karena ini dokumennya sudah ada di pihak Polda, ya Polda Metro, gitu kan, tidak di tangan lagi Jokowi, kan gitu. Maka sekarang beban itu ada penginformasian di Polda Metro. Jadi Polda Metro harus mengumumkan kepada publik itu tentang hasil uji forensik yang lengkap, yang siap menantang siapa saja gitu kan, untuk bisa membuktikan lain dari dokumen yang sudah dia periksa. Dan ini nggak ada gitu kan, bagaimana bisa orang publik yakin, bagaimana publik bisa percaya tentang keaslian. Emang lembaga penegak hukumnya yang sudah memegang dokumen tidak pernah mengumumkan tentang hasil uji forensik yang lengkap, yang komprehensif, yang transparan segala macam. Itu sebenarnya selesai gitu kan. Itu harusnya ia lakukan gitu. Kok biasanya kalau di dalam kasus-kasus tertentu adalah kejahatan misalnya, kan alat-alat bukti diperlihatkan. Betul. Ya, celurit dulu waktu ingat kilometer 50 Bang Abu ya. Ya celurit diperlihatkan, samurai diperlihatkan gitu kan. Bahkan hal-hal pistol diperlihatkan begini-begini. Itu ditunjukkan alat bukti. Ini disembunyikan. Padahal ada banyak banget alat bukti. Padahal banyak alat bukti. Nah makanya di KIP kan ditanyakan itu sekarang. Mana alat buktinya? Tunjukkan dong secara transparan. Publik harus tahu gitu. Jangan nanti ujung-ujung dihukum aja orang. Gitu kan, dengan pembuktian yang manipulatif misalnya gitu. Satu tuh caranya gitu kan. Harapan kita sebelum ke kejaksaan, sebelum proses pengadilan, pihak kepolisian bisa secara transparan menunjukkan ini hasil uji forensik kami, gitu. Ini asli, asli pakai shot ya, asli bukan identik gitu kan. Jadi harus bisa sampai ke situ. Karena selama ini belum ada itu. Termasuk yang Bareskrim waktu itu menghentikan penyelidikan itu belum bisa menyatakan asli, gitu kan? Masih identik. Dan jangan lupa ini, sampai terakhir kemarin Irwasum masih bikin surat ke TPUA bahwa prosesnya masih menunggu dari Bareskrim laporan. Jadi yang disebut Bang? Kemarin kapan Bang? Waktu sebelum TPUA dibubarkan. Makanya sekarang kan belum nggak bisa TPUA mengakses sebelum dibekukan kan. Sebelum dibekukan itu terakhir itu surat Irwasum ke TPUA, ke saya juga, ke Azam gitu kan.
itu menyatakan kami sedang memproses dan menunggu hasil dari Bareskrim laporannya. Berarti belum berhenti. Terus yang kedua, TPWA melaporkan kan ke Bareskrim soal Propam, ke Propam. Ke Propam ya. Bahwa Juhandani itu, ya, Juhandani itu gitu kan, Raharjo itu melakukan obstruction of justice, gitu. Dia menghalang-halangi proses pembuktian. Maka Propam harus bergerak. Propam belum merespon itu. Jadi ada Propam belum merespon, Irwasu masih bikin surat, itu Bareskrim. Jadi kalau kita sekarang mengajukan Dumas baru memperkuat itu sebenarnya. Dari dulu mas soal tadi masih bukti-bukti, sekarang sudah ke yang lebih lanjut gitu. Itu jadi satu tuh harapan kita. Harapan kedua ya tentu ke pemegang kekuasaan. Pak Prabowo nggak boleh ikut campur jelas, tapi dia bisa memerintahkan Kapolri, gitu kan, untuk melakukan penyidikan secara transparan, profesional, presisi. Itu dong harusnya nih, gitu kan. Jangan ditutup-tutupi. Sehingga rakyat tidak dibuat bingung. Sekarang ini karena kebijakan kekuasaannya juga tidak jelas, ya rakyat yang bingung. Ini sama dengan mengorbankan rakyat ini. Itu jadi Prabowo yang tidak tegas dalam konteks ijazah palsu ini juga menyebabkan rakyat susah, rakyat bingung, rakyat gelisah. Saya kira itu adalah dosa politik itu. Dosa politik ya. Iya, saya kira ini harapan. Dan harapan kepada masyarakat, pantau terus peristiwa ini. Skandal besar ini. Ini skandal nasional, bahkan skandal internasional. Masa selembar kertas bisa merusak tatanan. Gitu. Saya kira masyarakat, rakyat bangsa Indonesia, hayu perhatikan terus-menerus tentang skandal luar biasa di negeri yang namanya Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bang Rizal Fadilah. Teman-teman semua, inilah Bang Rizal Fadilah hari ini, Senin, tanggal 8 Juni 2026 dari Polda Metro Jaya, dan semakin menegaskan kepada kita bahwa P21 masih belum ada suratnya sampai dengan sekarang. Bahkan klaster 1 pun masih belum jelas sudah dikirim atau belum ke kejaksaan gitu ya teman-teman ya. Itu klarifikasi dari Bang Rizal Fadilah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.